pahlawan itu bagi saya tidak hanya mereka yang berjuang baik dalam merebut ataupun mempertahankan kemerdekaan. Seperti saya, Anda tentu juga punya sosok yang dianggap sebagai pahlawan karena mereka menginspirasi dan bisa menjadi teladan. Seperti sosok Muhammad Takbir, salah satu pemerhati lingkungan dari kota kecil tempat lahirnya Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie ini, bagi warga di sekitaran tempat tinggalnya adalah seorang pahlawan masa kini. Bagaimana tidak, prihatin dengan kondisi sampah di pantai yang menumpuk, Takbir membuat puluhan tempat sampah dari drum bekas kemudian disebar di area perumahan warga di daerah pesisir Pantai Cempai, Kecamatan Soreang. Karena menurut warga, kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya adalah akibat minimnya tempat sampah di wilayah pesisir Pantai Cempai. Selain sebagai pemerhati lingkungan, Takbir juga dikenal sebagai seorang pemilik warung kopi ternama di kota Parepare. Uniknya, warung kopi miliknya yang mulai dibuka sejak tahun 2009 lalu tidak mengikuti tren dengan menjual kopi Arabica yang banyak diminati orang kebanyakan. Takbir justru mengolah kopi jenis Robusta yang kurang diminati. Salah satu alasannya karena kopi jenis Robusta milik petani banyak yang terbuang karena kurangnya pembeli. Yang tentu saja membuat petani kopi Robusta banyak yang harus menebang kopi miliknya dan menggantinya dengan tanaman lain. Di warkop kami itu menerapkan 100% Robusta. Awalnya sih Robusta di nomor 2 kan oleh para penikmat. Seiring berjalannya waktu, itu penikmat kopi Robusta itu semakin banyak. Akhirnya para petani senang karena kebutuhan kami semakin meningkat mengenai kopi Robusta. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Takbir meracik kopi Robusta yang terkenal dengan rasa pahitnya ini menjadi kopi yang nikmat, membuat warung kopinya semakin dikenal. Untuk membantu usahanya, Takbir memberdayakan sejumlah mahasiswa yang berasal dari desa penghasil kopi Robusta yang menyediakan pasokan kopi untuk warung kopinya. Oleh Takbir, mahasiswa yang bekerja di warung kopi miliknya sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri. Dari belasan mahasiswa yang bekerja di warung kopi miliknya, 3 diantaranya sudah mendapatkan gelar sarjana dan membuka usaha warung kopi sendiri. Saya bisa bilang bahwa dia lebih dari seorang pahlawan. Yang pertama, dia orangnya itu sosialis ya. Kenapa saya bilang begitu sosialis? Dia itu merampung semua anak-anak yang datang dari berbagai daerah dari sini. Dia dirampung di sini, dianggap sebagai seorang keluarga. Warung kopi milik Takbir pun saat ini sudah memiliki cabang di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Kopi Robustanya pun juga sudah punya peminat tersendiri. Oleh Takbir, sebagian keuntungan dari usaha warung kopinya ini juga digunakan untuk mendirikan tempat berlatih panahan yang tidak jauh dari warung kopi miliknya. Di tempat ini, Takbir menyiapkan peralatan panahan secara gratis. Bandung saat ini dikenal dengan sejumlah taman cantik yang tersebar di sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat. Seperti Taman Dewi Sartika, Taman Labirin, dan juga Taman Balai Kota yang terus dibenahi. Di Taman Balai Kota, sejumlah fasilitas seperti bangku taman dan juga taman bermain anak membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Beragam jenis bunga dan tanaman hias lainnya semakin membuat mata dimanjakan. Tidak jauh dari area taman kota terdapat Taman Dewi Sartika yang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Air jernih yang mengalir dari Sungai Cikapayang membuat pengunjung tidak khawatir untuk bermain air dengan buah hatinya. Ya sekarang enak ya, adem gitu, nyaman. Ini anak-anak bebas main di sini, bersih kalinya? Iya, ya. Oh, bersih ya. Jadi nggak khawatir kotor atau apa? Nggak khawatir apalah, macam-macam lah. Maklum ya. Ada airnya ngalir, gitu. Airnya ngalir ya. Nggak takut apa, macam ada. Karena bersih ya. Biasanya kesini setiap apa, Bu? Liburan. Liburan ya. Tidak hanya menjadi tempat favorit bagi warga Bandung, pengunjung yang berasal dari luar daerah juga menjadikan kedua taman ini sebagai tempat untuk bersantai. Pohon trambesi yang berdiri kokoh dan konon berusia ratusan tahun yang ada di tempat ini juga membuat udara semakin sejuk. Ditambah lagi sejumlah fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman. Di antaranya adanya jaringan internet gratis, fasilitas olahraga, toilet umum, dan juga tempat ibadah. Di zaman Belanda, area taman kota ini konon adalah gudang kopi yang dibangun pada tahun 1819 milik pengusaha perkebunan kopi asal Belanda yang juga adalah seorang tuan tanah. Kemudian dijadikan balai kota sejak tahun 1927. Dunia, kita lihat Kenapa di situ? Jadi hasil koordinasi, hasil komunikasi dari semua
potensi yang di korban yang meninggal dunia, yang diduga meninggal dunia sudah sampai ke mobil sadar, korban tidak sadar. Sudah sampai di pos Steril ke area. Pak. Permisi. dengan Tabe. mungkin untuk selanjutnya untuk korban supaya jangan panik dan meyakinkan kepada tim di lapangan tentang ditemukan korban ketiga yang diduga meninggal dunia dan diperintahkan untuk sudah dilakukan briefing. Dengan keahlian dan keterampilan yang dituju ke lokasi menggunakan perahu. Kalau di SRI itu punya respon time. Setelah kita mendapat informasi berita awal, ya, itu respon time saya itu 15 menit, 20 menit sudah harus keluar dari lokasi. Dengan menggunakan kalau dikatakan musibahnya itu di laut, dia sudah punya peralatan, treknya sudah itu fasilitas yang untuk peralatan laut, sama SDM-nya itu sudah siap. Penanggulangan bencana tingkat teknis seperti pelatihan water rescue. Salah satu teknik pertolongan yang dilakukan di air atau di air. Saya sangat mengapresiasi kegiatan dengan menitik beratkan pada tataran keterampilan dalam kegiatan operasi penanggulangan bencana. Supaya jangan panik dan meyakinkan korban bahwa korban pertama telah berhasil mengevakuasi satu dan diperintahkan untuk rumah sakit menggunakan ambulans yang telah disiapkan. Kita lihat bersama di pertolongan pertama dan kalian pertolongan pertama dengan histerisnya. Seperti inilah kecantikan Tongkonan Lempe dilihat dari atas ketinggian. Lokasi wisata yang ada di Desa Lolai, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Sejak awal Januari lalu, minat pengunjung untuk melihat langsung indahnya pemandangan alam dari sejumlah desa yang tertutupi awan ini memang terus meningkat. Apalagi akses jalan menuju Tongkonan Lempe sudah dibenahi hingga memudahkan pengunjung untuk tiba di atas pegunungan Desa Lolai yang ketinggiannya mencapai kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut. Jadi di belakang saya ini adalah pemandangan indah dari wilayah pedesaan yang ada di bawah Desa Lolai ini. Jadi disebut negeri di atas awan, Tongkonan Lempe, yang berada di Desa Lolai, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara. Tempat wisata ini menjadi hits karena di tempat ini kita bisa melihat awan yang menutupi pedesaan, tapi memang untung-untungan karena kadang awannya ada, kadang juga tidak ada. Untuk bisa melihat awan dari jarak yang sangat dekat di Tongkonan Lempe memang dibutuhkan keberuntungan. Kadang pengunjung harus gigit jari karena tidak dapat menyaksikan awan yang menutupi pedesaan. Agar tidak kecewa, pengunjung biasanya memilih untuk menginap di lokasi wisata ini. Karena awan biasanya mulai terlihat saat matahari mulai terbit hingga jam 10 pagi. Jadi Lolai ini sebenarnya tempat yang sangat beda, one of a kind begitu, karena di atas gunung dan dikelilingi oleh tongkonan yang rumah adat Toraja, jadi sangat-sangat menarik. Apalagi ditambah kita tidak harus kesini dengan berjalan kaki yang jauh karena mobil bisa nyampe ke sini. Yang asiknya itu adalah mitosnya bahwa kalau kita kesini dan kita dapat
awan yang putih, yang bersih, artinya hati kita juga putih dan bersih. Tapi kalau kita kesini dan nggak dapat awan, artinya ya harus banyak introspeksi. Tidak hanya melihat keindahan pemandangan di desa yang dijuluki negeri di atas awan ini, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat rumah tongkonan yang menjadi rumah adat masyarakat Toraja. Di Tongkonan Lempe terdapat sejumlah rumah tongkonan yang berdiri saling berhadapan, lengkap dengan tanduk dan patung kepala kerbau yang menjadi ciri khas rumah adat Tongkonan. Untuk sampai ke lokasi wisata ini cukup menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 30 menit dari Kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara. Berkunjung ke tempat ini pun tidak dipungut biaya, pengelola hanya mengenakan biaya parkir secara sukarela. Ya, oke. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa, nih kita mau ngumpulin ini semua nih teman-teman. Oke, sampahnya luar biasa nih. Sore ini ya kita harapannya bisa ngumpulin satu kantung ya. Karena sekarang udah hampir gelap, jadi harus buru-buru buat ngumpulin sampahnya. Ini luar biasa nih sampahnya nih kalau begini. Sampah berpasir, plastik dan gelas minuman aku. Ini kita harus misahin pasirnya ya. Nih, pasirnya banyak banget ya asli. Oh, udah maghrib lagi. Kita harus buru-buru nih teman-teman. Ini belum cukup satu kantung lagi ya. Telat kita mulainya tadi. Kita harus secepatnya. Ini celana siapa lagi nih? Telat. Harus cepat-cepat kita nih teman. Kita harus buru-buru ngumpulin. Maghrib lagi. Ayo cepat, dikit lagi. Dikit lagi. Bentar lagi ya. Bersihin sedikit ya. Ini cepat penuh kalau pakai ini nih. Dikit lagi ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus ikuti channel kita. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.